Wih, kencang-kencang juga Myanmar nih kan guys. Nih Arhan, lempar. Oke. Wih, disendol sedikit saja. Kena kiper. Langsung gol sendiri. Huh. Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua penonton Tengkuruk Channel. Walau di mana juga kalian berada, didoakan agar semuanya berada di dalam keadaan yang sehat. Dan sebentar tadi, saya yakin teman-teman semua telah menyaksikan perlawanan Timnas Indonesia menghadapi Myanmar kan? Oke, di sini saya ingin memberi sedikit ulasan ya, ataupun membahas tentang kemenangan tipis Timnas Indonesia atas Myanmar dalam pertandingan pembukaan grup B Piala AFF 2024. Nah, pertandingan yang baru saja berlangsung ya, yang mana berakhir dengan kemenangan 1-0 untuk Timnas Indonesia. Sejak peluit awal dibunyikan, kedua-dua tim menunjukkan semangat juang yang sangat tinggi. Indonesia di bawah asuhan pelatih Coach Sintayong menurunkan kombinasi pemain muda dengan berpengalaman. Ini telah terbukti bahwa ada Marcelino di situ, ada Pratama Arhan, dan juga ada Rafael guys. Dan beberapa pemain kunci yang tampil ini telah membuat satu suasana yang memberi kekuatan untuk Timnas Indonesia. Sementara itu, meski Myanmar kehilangan beberapa pemain kunci yang tidak dilepaskan oleh klub mereka, tetapi mereka telah memberikan saingan sengit ya. Pada babak yang pertama saja, kedua-dua tim ini saling melancarkan serangan demi serangan. Indonesia menciptakan beberapa peluang emas sebenarnya. Namun, ketangkasan kiper Myanmar nih guys, bukan kaleng-kaleng juga. Ini telah berhasil menggagalkan usaha Timnas Indonesia. Nah, Myanmar juga memiliki beberapa peluang berbahaya ya, tetapi barisan pertahanan Indonesia sangatlah kuat, tidak bisa ditembusi ataupun dimasuki oleh Timnas Myanmar guys. Nah, memasuki babak kedua, pelatih Coach Sintayong telah membuat sejumlah penggantiannya. Mungkin ini adalah strategi Coach Sintayong pada babak yang kedua. Salah satunya adalah memasukkan Asnawi Mangku Alam untuk memperkuatkan daya serangan dari sektor sayap. Dan keputusan ini pada menit ke-77 ya, momentum kemenangan pun tiba. Berawal daripada lemparan jarak sudut ya, daripada Pratama Arhan, bola disambut oleh Asnawi Mangku Alam. Kemudian dilepaskan tendangan ya ke arah gawang. Bola tersebut pun mengenai kiper Myanmar sebelum akhirnya masuk ke dalam gawang. Dan ini memberikan gol pembuka sekaligus satu-satunya gol dalam pertandingan ini. Dan gol tersebut disambut dengan sorakan meriah oleh supporter Timnas Indonesia ya, yang hadir memberi dukungan pada Timnas Indonesia sebentar tadi. Nah, suasana di stadion gemuruh guys, penuh dengan sorakan dan juga tepuk tangan. Kegembiraan ini jelas terpancar di wajah para pemain dan juga pelatih-pelatih serta official Timnas Indonesia. Gol ini bukan sekadar angka di papan skor ya, melainkan ini merupakan simbol kemenangan atas kerja keras, semangat juang, dan juga kesatuan tim. Bila melihat mereka mempunyai chemistry yang cukup baik ya guys. Namun, jalannya pertandingan tidak sepenuhnya berjalan dengan mulus. Myanmar mula bermain dengan agresif. Mereka berusaha keras untuk mencari gol pengimbang ya. Tekanan demi tekanan dilancarkan oleh para pemain Myanmar ini terhadap pemain-pemain Timnas Indonesia. Dan beberapa insiden pelanggaran terjadi ya. Dan bahkan ada momen di mana beberapa pemain Timnas Indonesia terpaksa menerima perawatan medis di lapangan. Meskipun begitu, semangat Timnas Indonesia tidak goyah. Jiwa pejuang dengan pertahanan yang rapat dan kerja keras yang sama-sama solid, Indonesia mampu mempertahankan keunggulan hinggalah peluit panjang dibunyikan. Guys, kemenangan 1-0 ini menjadi awal yang sangat baik untuk Timnas Indonesia ya.
di grup B ini di Piala AFF 2024. 3 poin yang penuh berhasil diraih oleh timnas Indonesia dan menempatkan Indonesia berada di posisi kedua klasmen grup sementara. Lebih penting lagi, kemenangan ini memberikan dorongan semangat yang besar menjelang pertandingan berikutnya melawan Laos. Dan pastinya pelatih Coach Sintayong berharap momentum ini positif dan ini bisa dipertahankan hingga babak selanjutnya. Dan di kesempatan ini juga ingin saya mengucapkan selamat ya ke atas timnas Malaysia yang berhasil mencatat hasil imbang 2-2 melawan Kamboja di grup E. Dan pertandingan tersebut berlangsung juga cukup sengit dan penuh emosi. Walaupun hanya meraih 1 poin, tetapi hasil ini tetap menjadi modal penting bagi timnas Indonesia untuk menghadapi laga-laga berikutnya. Dan ini membuktikan bahwa Piala AFF 2024 akan menjadi turnamen yang penuh persaingan sengit, guys. Penampilan tim-tim yang ada di Asia Tenggara ini sudah jauh berbeda ya. Jadi bila melihat bagaimana timnas Indonesia di peringkat semua kategori, baik peringkat junior maupun senior, mereka semua masuk ke lolos ke Piala Asia. Ini satu kekuatan timnas Indonesia. Baru-baru ini juga timnas Indonesia Putri telah menjadi juara di Piala AFF. Dan ini saya yakin dan percaya Indonesia pasti akan dapat meraih kemenangan dan juga saingan sengit bakal akan ditempuhi pada final nanti. Dan tidak mustahil di final nanti ya, saya juga mengharapkan agar Malaysia bisa untuk sampai ke final. Dan dua tim ini memang idola saya lah, Indonesia dan Malaysia nih. Yang saya suka bila kedua-dua tim ini bertemu pasti ramai dan juga pasti seru. Apapun saya ingin ucapkan sekali lagi selamat ke atas pasukan timnas Indonesia yang telah berjaya mencetak kemenangan ya, mengalahkan timnas Myanmar sebentar tadi. Dan ini adalah satu titik permulaan yang baik untuk pemain-pemain timnas Indonesia, untuk mereka lebih bersemangat lagi untuk menempuhi laga yang bakal akan mereka tempuhi selepas ini. Dan Piala AFF ini sungguh pun bukan ada di dalam kalender FIFA, tapi saya yakin dan percaya ini merupakan satu titik permulaan untuk pemain-pemain muda ini ya, yang baru berusia 23 tahun ke bawah ini, mencukil bakat ya, mencari pengalaman. Dan hasilnya bila melihat dari segi kombinasi sama mereka, mereka dapat mencipta satu suasana yang memberi kepuasan kepada penikmat-penikmat dan juga kepada fans timnas Indonesia. So, apapun kejayaan demi kejayaan pasti bermula dengan langkah pertama. Saya melihat Indonesia di bawah Pak Erick Thohir ini banyak perubahan yang telah berlaku. Dan bila melihat penampilan timnas Indonesia semua kategori, mereka telah menunjukkan momentum yang cukup baik. Semoga dengan kebangkitan timnas Indonesia seumpama ini, dia dapat memberi motivasi kepada pemain-pemain yang ada di sekitar Asia Tenggara ini. Jadi guys, Indonesia menghadapi Myanmar, Indonesia menang dengan meraih 3 poin. Jadi selamat sekali lagi ke atas timnas Indonesia, dan semoga persepak bolaan di Asia Tenggara ini dapat sama-sama maju seperti mana yang telah dikecapi oleh timnas Indonesia. Oke guys, itu saja untuk kali ini. Kita bisa tidur dengan lena, dengan penuh senyuman, dengan mimpi yang indah. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.